supaya reversible ya. Gitu. Nah, di sini secara ideal ya konsep yang ideal itu adalah supaya diisolasi penuh ini supaya tidak terjadi kehilangan panas ya. Yang kita lihat di sini adalah kaitannya dengan apa namanya secara grafis terhadap terjadi perbedaan temperatur yang cukup tinggi terhadap lingkungan. Nah, ini apa namanya analisis energi untuk siklus regenerasi ya. Asumsinya itu ada 3. Ini yang ketiga tekankan bahwa proses reversible ya. Jadi heat transfernya sempurna ya, gitu. Ini pemasukan kalor sama pengeluaran kalornya begini ya. Jadi ini mirip-mirip mesin Carnot ya, gitu. Tapi ini susah untuk direalisasikan ya, gitu. Realnya atau kondisi aktualnya itu memodifikasi siklus Rankine dengan regenerator adalah dengan memanfaatkan feed water heater ya, ini ya. Feed water heater itu fungsinya untuk menaikkan entalpi air pada saat masuk boiler ya. Ini kan kita tahu di sini ya. Kalau misalkan di sini adalah H, ini kalau saya isolasi ya, ini dinding adiabatiknya nih. Nah ini ya, keluarannya kan H1 ya, ini H10 ya, masuk Q1. Kita tahu ini balas energinya itu adalah energi yang masuk sama dengan energi keluar. Q1 ditambah H10 ya, sama dengan H1. Sehingga Q1 itu sama dengan H1 min H10. Nah, kalau pingin Q-nya, maaf, ada pertanyaan dari saya. Q itu sebaiknya rendah atau tinggi? Supaya didapatkan efisiensi yang besar. Harga Q harus rendah atau harus tinggi? Idealnya. Tinggi, Pak. Tinggi. Kalau harga tinggi, pengaruh ke efisiensi bagaimana? Kita lihat di rumus efisiensi termal ya. Sama dengan apa? W net per Q1. Ya. Kalau Q1 tinggi, efisiensi tinggi enggak? Efisiensi rendah ya. Jadi di sini diharapkan Q-nya harus kecil, Pak. Harus rendah kan ya. Kebutuhan kalor itu harus rendah ya. Jadi kita bisa menghemat biaya karena yang kalor dari bahan bakar. Bahan bakar itu harus irit ya. Harus direduce supaya kita untung ya. Nah, di sini Q1 kan beda entalpi dari H1 min 10 ya. Supaya delta H-nya kecil, H10 itu harus besar, harus kecil. Harus besar. Makanya di sini entalpi di H10 itu dinaikkan. Ya, dengan memanfaatkan feed water heater ini ya, heater 1 dan heater 2 situ ada ya.
Nah, ini heater ini adalah sumber panasnya dari uap ya, uap yang keluar dari turbin. Sengaja dibocorkan tuh ya, di turbin itu ya. Dibocorkan untuk memanaskan air yang keluar dari kondenser. Jadi supaya temperatur di 10 itu jadi naik gitu. Nah, mengalir panas langsung dari situ. Nah, ini yang nomor satu ini jenis EPH kontak langsung. Artinya air disembur langsung oleh uap supaya temperaturnya naik. Ya. Nah, ini secara siklusnya ya, gitu. Di situ ada perbedaan massa ya. Karena sumber massa awal, jumlah massa uap, uap kan ada massa air, massanya ya, dari ada andungan airnya di situ. Jadi satu dari air pertama itu masuk dari turbin ya, kemudian keluar dari feed water heater 1, feed water heater 2, dan kondenser keluar dari turbin tuh ya. Tadi yang ini. Tuh kan jalur uapnya situ ya. Gitu. Jadi situ ada fraksi massa ya. Gitu. Yang mana turun dikurangi M, turun kedua dikurangi M2. Nah, terakhir itu 1 min M2 min M1 ya. Nah, ini persamaan energi atau analisis energinya untuk regenerator ya, atau feed water heater ya, yang jenis kontak langsung, disembur langsung ya. Gitu. Nah, ini tensi termalnya ini kemudian berenergi pada heater 1, pada heater 2 seperti ini ya. Nah, kemudian jenis feed water heater yang tidak kontak langsung ya. Ini namanya Dane Cascade Backward. Jadi si jalur air itu yang keluar dari kondenser yang melewati pompa itu ya, yang transfer oleh pipa itu menggunakan pipa ya, tidak bersentuhan langsung dengan seperti yang tadi yang nomor satu. Ini dibatasi oleh pipa ya, tidak bersentuhan langsung dengan uap yang dari turbin ya. Nah, ini siklusnya ya, kemudian eh, fraksi massanya itu ya, kemudian balas energinya ya, yang boleh di boiler QA. QA itu atau Q1 ya. Itu kerja pompanya, kemudian energi panas yang keluar kondenser ya, kerja netonya itu ya, kemudian efisiensi termalnya, ada RWB atau nisbah kerja balik backwork rasionya ya. Dan itu kesimpulan dengan penambahan feed water heater atau regenerator ya, fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi energi panas yang masuk ke boiler. Jadi kita bisa menghemat biaya untuk pembelian bahan bakar ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan.
Nah, di sini kalau kita secara keseluruhan layout dari steam power plant itu ini ya, gitu. Dan cukup banyak peralatannya. Itu bahkan di situ ada turbinnya, high pressure turbine, intermediate pressure turbine, dan low pressure turbine ya. Nah, ini sejenis dengan ada PLTU yang kapasitas 315 itu yang ini sama dengan yang di Merak ya. PLTU Merak sama PLTU ini Phaeton yang di Probolinggo ya. Di Gresik juga sejenis sama. Nah, kalau kita lihat efisiensi power plant ini kaitannya kan outputnya energi listrik ya. Jadi kalau kita secara mekanikal tadi sampai turbin ya. Kalau kita lihat PLTU itu adalah energi listrik ya. Mengeluarkan outputnya energi listrik, masukannya energi panas ya. Gitu. Lihat gambar di bawah tuh penjelasan gambar yang bawah itu. Jadi masukannya energi panas, kemudian energi panas yang keluar, kemudian break output. Jadi break output daya yang keluar dari turbin, ya kemudian keluarnya energi listrik. Ya, gitu. Langsung. Jadi di situ ada WF, apa namanya, laju aliran bahan bakar, ya, kemudian ada CP. Ya. Nah ini efisiensi siklusnya itu, ya. Kemudian efisiensi boilernya, efisiensi turbin secara mekanikal, kemudian efisiensi generator, ya. Kemudian ada efisiensi auxiliary, kemudian efisiensi overall, ya. Keseluruhan itu perkalian dari setiap efisiensi yang tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian untuk pembangkit listrik modern itu ini udah ada harga efisiensinya, ya. Jadi dijaga rangnya segini, seperti ini rata-rata ya semuanya. Jadi untuk modern steam power plant itu segini, ya. Kemudian ada dengan variasi heat rate ya, ya. Itu net cycle heat rate, gross cycle heat rate, net station heat rate, gross station heat rate. Ya, ya ini orang PLTU itu menilai harus dikaitkan dengan daya yang bersihnya ya, supaya kita tahu kebutuhan bahan bakarnya itu berapa sih yang terbaik. Karena kan orang PLTU itu menghitung-hitung tuh, terutama energi pasukannya ya, bahan bakarnya. Kebanyakan di kita PLTU itu menggunakan batu bara ya, kebanyakan kebutuhan batu baranya. Berapa ton per jamnya gitu ya. Katanya dengan biaya operasinya